Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas mengenai kebangkitan sains modern dan teknologi pada tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Sejarah Sains kepada Ibu Rizky Febriani Putri, MPD, serta Ibu Sokina MA. Kemudian, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ibnu Hanifah selaku moderator dan pemateri, selanjutnya kepada Aisyah Mahrita, kemudian ada Anita Rahman, kemudian ada Heratul Nikmah, Narlaili, serta Rizky Mawaddah. Di sini terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pemateri ini. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan sains dan teknologi pada tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui tokoh-tokoh penting pada tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Dan yang ketiga untuk mengetahui penemuan-penemuan besar pada tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Jadi, tujuan yang akan dibahas ini mencakup 3 hal. Yang pertama, mengetahui perkembangan sains dan teknologinya, kemudian mengetahui tokohnya, kemudian yang terakhir ada mengetahui penemuan-penemuan besarnya. Nah, di sini kondisi sains dan teknologi pada tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Sekitar tahun 1900 itu, Jerman memainkan peran utama dalam sains dan teknologi. Jerman adalah yang paling sukses dalam menerapkan kimia ke industri, di mana itu menjadikan pemimpin dalam produksi zat warna dan produk kimia lainnya. Perkembangan Jerman industri farmasi adalah konsekuensinya kepemimpinan industri ini. Jerman kehilangan peran utama dalam ilmu ketika Hitler berkuasa. Kemudian, pada Perang Dunia yang pertama, menunjukkan ilmu itu bisa memainkan peran penting dalam hasil perang. Di Jerman, lebih dari 100 laboratorium itu terlibat di dalamnya, penelitian ilmiah untuk militer. Kemudian, banyak kemajuan ilmiah yang dibuat oleh tim peneliti, masing-masing mengerjakan sepotong kecil teka-teki. Banyak pengamatan dan series dibuat pada abad ke-19 ini, seperti yang pertama ada tabel periodik, Mendel hukum, dan hasil negatif, Michael percobaan Putra dan Morley untuk mengukur yakin kecepatan bumi terhadap ether yang dihasilkan oleh ilmiah baru. Teori ini kemudian muncul di awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya di sini ada banyak metodologi yang berhasil oleh para ilmuwan besar selama abad 19 yang kemudian mulai berbuah pada abad ke-20. Misalnya saja seperti yang pertama adalah teknik pewarnaan skopik yang dikembangkan selama akhir abad ke-19, kemudian mengarah ke penemuan banyak organisme baru itu yang menyebabkan penyakit. Sintesis baru senyawa kimia ini menjadi harian kejadian. Selama pada abad ke-19 ini, masyarakat itu ditransformasikan melalui teknologi. Banyak penemuan besar, contohnya seperti dari kapas jin ke lampu listrik, kemudian diproduksi oleh orang-orang dengan sedikit minat atau pengetahuan sains dasar. Selanjutnya, mengenai bidang yang berkembang itu ada 4. Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bidang yang terus mengalami perkembangan di tahun 1895 sampai 1945 Masehi. Di sini saya menjelaskan tentang filsafat baru. Nah, filsafat baru ini ditemukan oleh filsuf Amerika yang bernama C.S. Peirce dan William James. Para filsafat Amerika ini mendirikan sekolah filsafat pragmatisme. Nah, mengapa mereka mendirikan sekolah filsafat pragmatisme ini? Karena mereka percaya kenyataan itu bisa dipahami oleh pengalaman sendiri. Nah, di sini dari pengalaman sendiri itu dibuktikan oleh fakta-fakta yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Lalu mereka itu membuat filsafat baru yang kemudian dikembangkan lagi. Lalu kemudian yang kedua itu listrik. Nah, listrik ini merupakan penemuan teknologi yang dari awal muasalnya itu dari penemuan baterai. Penemuan baterai itu dari Alexander Volta. Nah, dimulai dari listrik ini kita dapat membuat telepon, generator listrik, lampu listrik, turbin uap, penyedot debu, mesin pembakar, setrika listrik, kulkas, dan mesin cuci. Yang ketiga itu laboratorium. Laboratorium itu merupakan laboratorium ini dikembangkan oleh Jerman
Dari Jerman ini asal muasalnya itu cuma untuk menguji keamanan dan keselamatan kereta api, lalu dikembangkan oleh industri, lalu dikembangkan di Amerika Serikat. Laboratorium itu dikembangkan untuk menguji eksperimen tentang virus atau kesehatan atau penyakit seperti itu. Lalu penemu-penemu yang berpengaruh, yaitu yang pertama itu Glenn T. Sherburne dan Edwin MC William. Mereka ini penemu plutonium. Nah, plutonium itu merupakan unsur radioaktif trasunium yang langka dan juga merupakan logam aktinida dengan warna putih keperakan. Lalu Aswan Avery dan Colin McLeod itu penemu DNA. Yang kemudian itu yang kelima itu G.H. Hardy itu merupakan penemu teori bilangan. Nah, lalu yang keenam Wilhelm Conrad Rontgen ini penemu sinar X atau ronsen yang saat ini dikembangkan untuk kita. Kemudian Marcelin MC Carty itu penemu DNA juga, dan Charles Fabry ini penemu ozon. Kemudian yang kesembilan itu Adolf Windaus. Adolf ini penemu vitamin D. Nah, yang terakhir ini Srinivasa Ramanujan itu penemu teori bilangan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Lalu diteruskan oleh teman saya tentang penemuan-penemuan pada masing-masing bidang. Terima kasih. Nah, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai penemuan-penemuan pada berbagai bidang pada tahun 1895 sampai dengan 1945 Masehi. Jadi yang pertama itu dari bidang fisika, yaitu ada penemuan sinar X pada tahun 1985. Wilhelm Conrad Rontgen menemukan sinar X sendiri pada tanggal 8 November 1985, di mana ia melakukan percobaan dengan sinar katoda. Nah, sinar katodanya ini terdiri dari arus elektron. Arus elektron ini diproduksi menggunakan voltase tinggi antara elektroda, yang mana elektroda itu ditempatkan pada ujung-ujung tabung gelas, yang mana lagi tabung gelasnya itu udaranya hampir kosong. Kemudian si Rontgen ini memadamkan tabungnya dan layar yang terbungkus oleh barium platinum cyanida, kemudian cahayanya berhenti memijar. Karena tabung sinar katoda sepenuhnya tertutup, Rontgen ini menyadari bahwa suatu bentuk radiasi yang tidak terlihat atau tak kelihatan pasti datang dari tabung ketika cahaya listrik itu dinyalakan. Nah, hingga itulah ditemukan yang namanya sinar X. Kemudian sinar X ini juga membantu dalam penemuan X-ray, yaitu yang sangat berfungsi dalam bidang kedokteran. Selanjutnya itu ada dari bidang biologi, yaitu penemuan DNA pada 1944. Jadi penemuan DNA ini terdiri dari 3 tokoh, yaitu ada Oswald Avery, yang kedua ada Colin McLeod, dan yang ketiga itu ada Michael McCarthy. Mereka ini menemukan bahwa deoksiribonukleat atau DNA merupakan material yang diturunkan, di mana hampir semua organisme itu memilikinya. Jadi mereka ini awal mulanya tertarik dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Frederick Griffith pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi si Griffith ini menunjukkan atau melakukan percobaan bahwa beberapa yang mana hasil dari percobaan itu ia nyatakan bahwa beberapa komponen dari sisa sel bakteri patogen dapat menyebabkan perubahan sifat yang dapat diturunkan. Nah, jadi karena si terilhami dari eksperimen Griffith, Avery
dan kawan-kawannya itu melakukan eksperimen dengan memurnikan berbagai macam zat yang terdapat dalam sisa sel bakteri yang patogen. Kemudian zat-zat tersebut mereka campurkan ke dalam sel bakteri yang tidak patogen. Jadi ada bakteri yang patogen dan bakteri yang tidak patogen. Kemudian mereka gabung, mereka campurkan. Nah, hasil penelitian mereka ini kemudian menunjukkan bahwa klon bakteri yang dicampur dengan asam nukleat atau DNA yang berasal dari sisa patogen ternyata mengalami perubahan sifat dari non-patogen menjadi patogen. Baiklah, saya Hairatul Hikmah di sini akan melanjutkan presentasi menjelaskan mengenai penemuan-penemuan pada tahun 1940. Di nomor 3, ada bidang kimia. Penemuannya yaitu unsur plutonium. Nah, plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan warna putih keperakan. Nah, adapun riwayat asal-usul kenapa dinamakan plutonium, para ilmuwan ini terinspirasi dari planet Pluto. Alhasil, mereka menamakan penemuan mereka unsur ini dengan nama plutonium. Nah, plutonium ini pertama kali disintesis oleh sekelompok ilmuwan yang bernama Glenn Theodore Seaborg dan Edwin McMillan di Universitas California. McMillan kemudian menamai unsur baru tersebut dengan sebutan plutonium. Ia merupakan racun radiologis yang dapat berakumulasi dalam sumsum tulang. Penemuan plutonium kemudian menjadi bagian penting dalam proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Nah, adapun uji nuklir pertama ini yaitu dinamakan dengan uji Trinity pada bulan Juli 1945, dan bom atom kedua yaitu dinamakan Fatman yang digunakan untuk menghancurkan kota Nagasaki pada bulan Agustus 1945 yang memiliki inti Pu dengan nomor 239. Ada yang menarik dari bidang kimia plutonium ini, di mana plutonium itu sendiri menjadi hal yang paling bersejarah dalam Perang Dunia Kedua. Tidak lagi menggunakan senjata, tapi pada Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan unsur-unsur kimia sebagai senjata mereka. Nah, adapun hal yang menarik dari ilmuwan Glenn Theodore Seaborg dan Edwin McMillan ini dalam wawancaranya, mereka mengatakan bahwa saya adalah seorang anak 28 tahun dan saya tidak berhenti untuk memikirkan tentang hal itu. Saya tidak berpikir, ya Tuhan, kami telah mengubah sejarah dunia. Mereka tercatat sebagai sejarawan yang sangat berpengaruh sampai saat ini. Namun, pada akhir hayatnya, Glenn Theodore Seaborg dan Edwin McMillan ini menyatakan pada Pers bahwa mereka menyesal menciptakan unsur plutonium ini dikarenakan unsur plutonium ini yang merupakan bahan baku dari pembuatan nuklir mengakibatkan akan terjadinya peperangan di masa mendatang yang menyebabkan pertikaian antar negara. Nah, ini adalah salah satu kilasan dari penemuan unsur plutonium dan sampai sekarang masih digunakan. Selanjutnya, yaitu pada nomor 4, bidang matematika. Penemuannya yaitu teori bilangan pada tahun 1917. Siapa sih orang-orangnya? Ya, yang menemukannya adalah Godfrey Harold Hardy dan Srinivasa Ramanujan. Sebenarnya yang menemukan teori bilangan matematika ini adalah Srinivasa Ramanujan. Namun, seorang ilmuwan dari Inggris yaitu Godfrey Harold Hardy tertarik dengan pemikiran-pemikiran si Ramanujan yang akhirnya menarik dia untuk masuk ke dalam jajaran ilmuwan Inggris. Ramanujan ini menulis tentang teori bilangan pada tahun 1917. Ramanujan telah mengembangkan beberapa teorema mengenai cara perhitungan angka yang dapat ditulis sebagai jumlah dari sejumlah angka perhitungan, sebuah formula atau rumusan pendekatan jumlah dalam perhitungan bilangan, yang merupakan bentuk usaha kolaborasi yang terkenal dari Hardy dan Ramanujan.
di mana Ramanujan ini mewarisi ilmu besar dunia matematika yang disebut sebagai modular forms, yang mirip fungsi theta, yang bersifat modular. Nah, teori ini bersifat supersimetris, artinya ketika fungsi transformasi Melbolis diterapkan, fungsi tersebut tetap pada posisi dan bentuk alias tidak berubah. Ini lantaran tetra sangat simetris, sehingga apapun pengaruhnya fungsi itu tetap pada bentuk semula. Nah, ilmu ini dinilai berkontribusi besar pada perkembangan ilmu matematika dan fisika, termasuk mendukung pada teori string. Ya, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke pemateri berikutnya. Saya Rizky Mawardah. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kelima, bidang kedokteran, penemuan vitamin D pada tahun 1901. Hadiah Nobel untuk kimia pada tahun 1928 diberikan kepada Adolf Windaus untuk studinya pada konstitusi sterol dan hubungan mereka, kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan sehingga layak mendapatkan penghargaan tertinggi. Adalah orang pertama yang menerima penghargaan tentang vitamin yang disebut dengan vitamin D. Kemudian, pada tahun ke-19, Adolf Windaus melanjutkan penelitiannya dan menemukan bahwa molekul vitamin D dapat dipengaruhi oleh sinar matahari. Selanjutnya yaitu keenam, bidang earth science, penemuan ozon 1913, yaitu fisikawan Charles Fabry menemukan bahwa ada lapisan ozon di atmosfer bagian atas pada 11 Juni 1913. Hal ini dikemukakan dirinya setelah ia menemukan lapisan tipis di area stratosfer, yakni pada ketinggian 15-30 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ozon bertugas menyerap sinar radiasi ultraviolet matahari yang dapat menyebabkan peningkatan risiko terkena katarak dan kanker kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh temuan pada zaman sekarang. Yang pertama, pemanfaatan sinar X dalam kehidupan saat ini. Pada bidang kesehatan, yaitu memeriksa organ dalam atau kita sebut dengan rongsen. Pemusnahan sel-sel kanker yang disebut radioterapi. Pada bidang penerbangan dan industri, yaitu memeriksa barang penumpang di penerbangan. Untuk mengetahui kecacatan dalam struktur bagian dan mesin. Dalam bidang penyelidikan, yaitu menyelidiki jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan tablur. Pengaruh dan manfaat penemuan DNA pada kesehatan, yaitu pembuatan insulin manusia oleh bakteri, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS, usaha penyembuhan penyakit lisan, terapi gen. Dalam bidang pertanian, yaitu rekayasa genetika, misalnya buah pepaya yang tidak terlalu banyak biji dan buah doli hasil kloningan. Pada bidang industri, yaitu menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik. Pada bidang keturunan, kita bisa mengetahui itu kita ini anak kandung dari orang tua kita atau tidak melalui tes DNA. Dan pembuatan bayi tabung. Namun pembuatan bayi tabung ini masih kontroversi. Pemanfaatan penemuan lainnya, yaitu penemuan plutonium yang masih digunakan sebagai bahan senjata nuklir. Jadi harus digunakan secara hati-hati agar tidak melukai diri sendiri. Penemuan vitamin D ini masih kita laksanakan, yaitu berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Penemuan lapisan ozon. Pada zaman sekarang, ozon ini diproduksi manusia untuk digunakan sebagai bahan pemurni air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Penemuan teori bilangan, yaitu menciptakan aplikasi yang menerapkan teori bilangan seperti ISBN, fungsi HACH, dan kriptografi. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.